Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Rizwan Suman, NIM 132211043. Yang terhormat Bapak Yusef dan dosen pengampu mata kuliah II 2240 Sistem Multimedia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal ujian akhir semester dari jawaban yang sudah saya buat. Soal nomor 1 itu kompresi citra, foto selfie saya sendiri menggunakan ponsel, kemudian melakukan encoding decoding citra JPEG untuk satu microblog menggunakan Python, kemudian dianalisis dan dibandingkan microblog asli dan microblog hasil decoding. Untuk observasi dan jelaskan observasi mengenai kualitas makroblok hasil decoding dibandingkan dengan aslinya. Nah, ini kode yang sudah saya buat. Jadi yang pertama kode ini adalah untuk upload file selfie-nya. Kemudian ini yang krusial di sini adalah file upload, fungsi yang digunakan file upload, kemudian semua file yang diupload akan diberi nama file name. Gambar akan dibuka dan diubahnya menjadi grayscale, convert. Nah, ini menggunakan library ini dari PIL import image. Jadi menggunakan library image untuk open filenya, kemudian diubah menjadi luminance, mode luminance atau grayscale. Nah, dipilih salah satu makro block. Koordinat yang dipilih pada foto ini adalah 100 dan 100 atau 100,100 ya, XY ya. Kemudian ditampilkan makro bloknya seperti ini menggunakan matplotlib atau ini library-nya matplotlib pyplot splt. Jadi plt itu variabel kita memanggil library tersebut. Nah, kemudian dari makro blok asli ini akan dilakukan encoding yang dijalankan. Nah, encoding ini berisi discrete cosine transform atau DCT, kemudian kuantisasi, kemudian inverse DCT untuk nanti mengembalikan decodingnya. Nah, untuk encodingnya sendiri kita melakukan ini sebentar. Jadi langkah pertama yaitu adalah level shifting. Jadi menggeser nilai pixel ke sekitar 0, kemudian DCT itu digunakan mentransformasikan blok ke domain frekuensi. Nah, setelah itu kita lakukan kuantisasi agar frekuensi tinggi diabaikan. Jadi itu caranya kurang lebih seperti ini secara umumnya DCT ini, cara kerja di balik DCT. Kemudian untuk proses yang dilakukan di sini, jadi level shifting dulu dari 0 geser ke 128 127 itu maksimalnya. Nah, terus nanti jadi shifted block. Nah, kemudian diterapkan DCT-nya dan dikuantisasi atau dihilangkan datanya. Jadi lossy atau menghilangkan data. Nah, ini nanti akan muncul blok setelah kuantisasi. Nah, jadi banyak detail yang menjadi 0. Nilai pixelnya digeser hingga 0. Nah, kemudian untuk inverse 2 DCT itu ini untuk decoding ya, untuk mengembalikan ke aslinya itu dilakukan proses kebalikannya. Jadi dekuantisasi, kemudian diterapkan inverse DCT. Ini tinggal memasukkan fungsinya saja karena sudah ada library-nya. Itu IDCT2D. Ini IDCT2D, IDCT dari Skippy FFT Pack, terus dibuatkan untuk library decodingnya. Kemudian kita buat akan didapatkan hasil. Oh, ini di unshifting dulu, dikembalikan ke rentang 0 sampai 225. Nah, maka itu nanti akan muncul hasil decodingnya setelah dekuantisasi. Hasil decoding makro bloknya dapatkan seperti ini, dan saat ditampilkan hasil decodingnya seperti ini. Nah, yang membuat jadi beda adalah ini fitur-fiturnya ada yang dihilangkan. Ini seharusnya mungkin kalau di video tidak terlalu terlihat, tapi di laptop saya sangat terlihat jelas. Jadi yang di sebelah sini itu abu-abunya tidak merata. Nah, di sebelah sini kalau kita lihat warnanya aja di sini 172 semua, artinya semua ini merata. Oke. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi before afternya kurang lebih ada fitur-fitur yang dihilangkan supaya mengurangi ukuran file. Nah, sama juga dengan ini. Ini saya coba dengan gambar gelap. Karena kalau gambar gelap, abu-abu gelap dan terang itu sedikit terlihat. Nah, ini seperti ini awalnya. Dan kemudian akhirnya
seperti ini, lebih hilang ya fiturnya ya. Jadi fitur ini kan banyak warna-warnanya, dia warna-warnanya ini sudah mulai merata. Kemudian untuk perbandingan analisisnya sendiri, ya akan ada JPEG itu mengorbankan gitu, seperti mengorbankan sebagian informasi tak terlihat mata untuk menghemat ukuran file. Nah, ini menjadi dasar dari semua sistem penyimpanan dan transmisi gambar digital modern supaya pengiriman gambar itu bisa dilakukan dengan lebih kecil gitu filenya. Untuk yang kedua, kompresi video. Video di mana kamera digital digunakan untuk merekam suatu kegiatan futsal. Kita ambil futsal ya contohnya. Kemudian contoh tersebut dikirimkan melalui internet dan ditampilkan ke layar penonton. Nah, alurnya seperti apa? Menjelaskan perbedaan sinyal video analog dan digital dan relevansinya dalam skenario ini apa peran. Nah, ini saya udah kerjakan di sini. Jadi singkatnya video analog dan digital itu kalau analog dia secara kontinu, jadi sinyalnya itu seperti kamera CCTV lama gitu ya. Jadi apapun yang dibaca, apapun yang dilihat seperti dipantul-pantulkan, dibaca, dikirimkan, pengiriman datanya itu secara analog. Jadi itu rawan terdegradasi karena noise atau interferensi atau apapun itu. Nah, kalau video digital itu sudah discrete gambar. Jadi gambarnya itu dikonversikan menjadi pixel-pixel dalam bentuk angka biner. Jadi nanti begitu dikirimkan ke kabel itu bukan bentuknya sinyal, tapi bentuknya sudah data digital. Artinya nanti tidak akan ada loss di situ. Akan udah apa yang terkirim, yang encode dan terdecode itu nanti akan sama, sama persis. Nah, untuk encoder yang menggunakan H264 ini nanti akan direkompresi dikirim secara efisien melalui internet. Nah, jadi analog itu tidak cocok untuk eh, kompresi digital modern dan efisiensi transmisi untuk ke internet. Nah, karena datanya masih analog. Nah, kalau peran video encoder H264 itu cara kerjanya dia melakukan transformasi dan kuantisasi. Jadi blok pixel itu diubah dari domain frekuensi menggunakan transformasi seperti DCT yang kita lakukan sebelumnya. Lalu dikomprensi dengan kuantisasi, kemudian dilakukan prediksi frame saat ini dan frame sebelumnya atau tangga dalam frame yang sama. Kemudian redundansi dihilangkan dan memanfaatkan kemiripan antar frame. Entropy coding, hasil kompresi dikodekan menggunakan teknik seperti kabak atau KVLC. Nah, nanti output kompresinya itu akan bentuknya MP4, dikirim ke jaringan. Jadi data yang dikirimkan ada data digital. Encoder ini memastikan untuk file kecil tapi tetap menjaga kualitas visual. Jadi ya seperti yang tadi ada yang dikurang-kurangi, dijadikan sebagai pixel-pixel, tapi itu nanti akan gambarnya bagus. Kemudian untuk open loop encoding dan closed loop encoding. Kalau misalnya open loop itu tidak mengevaluasi hasil kompresi terhadap input asli. Jadi sudah langsung apapun itu yang di sampling itu ya udah yang di encode itu yang dikirimkan. Tapi kalau closed loop encoding itu menggunakan feedback. Jadi frame yang dikompresi itu dikodekan untuk memprediksi frame berikutnya. Jadi seperti jawaban yang sebelumnya ada prediksinya itu. Nah, frame yang Nah, ini untuk mengurangi prediksi dan memperbaiki kualitas kualitas video yang dikirimkan. Katakan video CCTV atau video kamera itu dia bisa anggapannya per frame itu bisa berdekatan. Jadi tidak terlalu lompat gitu. Nah, dalam H264 closed loop ini ya, kurang lebih begitu. Jadi tidak menyimpang jauh dari video aslinya saat dikompresi. Nah, redundansi temporal dalam kompresi video itu kemiripan antar frame dalam urutan video dalam adegan futsal itu banyak frame yang mirip ya, kecuali saat bola bergerak cepat. Nah, makanya kalau bola bergerak cepat, ya nanti akan ada seperti tak 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 gitu. Nah, karena terlalu terlalu cepat gitu ya. Nah, ini memanfaatkan mengkodekan perubahan antar frame, bukan seluruh frame, kemudian menggunakan teknik motion estimation dan motion compensation untuk mendeteksi pergerakan dan mengkodekan hanya vektor geraknya. Jadi encodernya ini tidak perlu mengirim ulang seluruh gambar, hanya perbedaannya aja. Ini untuk mengurangi ukuran data drastis tanpa harus kehilangan informasi penting. Nah, untuk group of picture itu urutan frame. Jadi isinya adalah I frame, P frame, dan B frame. I frame itu keyframe dengan yang lengkapnya. Kemudian ini tuh memprediksi dari sebelumnya yang tadi disebutkan prediksi dan ini prediksi dari sebelumnya dan sesudahnya. Nah, kalau misalnya GOP20 itu artinya apa? Jadi dia tiap 20 frame. Uh, I-frame-nya itu setiap 20 frame. Kemudian kalau misalnya GOP 50 itu jarang dia menyisipkan I-frame-nya karena tiap 50 frame menghasilkan lebih kecil karena sedikit iframe itu artinya ini seperti frekuensi ya, semakin besar iframe-nya
itu berarti semakin lambat gitu. Ya tidak seperti seperti periode. Jadi semakin besar frekuensinya berarti semakin lambat karena dia satu kali sisipkan iframe itu 50, ya begitu. Setiap 50 frame itu baru disisipkan iframe-nya. Ini begitu. Jadi dia eh, iframe GOP20 itu kualitasnya lebih stabil tapi ukuran filenya lebih besar karena lebih banyak iframe di dalamnya. Iframe, P-frame dan B-frame-nya semuanya lebih banyak. Nah, kalau misalnya yang 50 yang 20 itu dia lebih sensitif terhadap perubahan-perubahan di dalamnya jadi lebih besar tapi lebih bagus hasilnya. Seperti FPS lah kurang lebihnya. Terus itu nomor tiga kompresi audio, eksperimen sederhana untuk audio WAV durasi 10 sampai 30 detik, kompresi menggunakan PyDub atau FM Python, kemudian dibandingkan ukuran file, spektrum frekuensi dan visualisasi gelombang. Nomor 3, nah ini pertama kita download dulu PyDub-nya dan FFmpeg Python. Nah, ini dimasukkan ke sini. Yang pertama dilakukan adalah dia melakukan loading filenya, upload file, kemudian di kompres ke MP3. Nah, jadi dari ini di-upload filenya, dijadikan MP3, dikompres, dan kemudian dibandingkan ukuran filenya. Ini udah menggunakan get size ini udah nanti bisa mendapatkan ukuran filenya. Nah, nanti bisa kita analisis untuk visualisasi terkait terkait hasilnya. Nah, yang paling penting itu di bagian libprosa ini. Libprosa ini yang sudah library untuk mengubah amplitude ke dB dan display spektrumnya. Nanti akan kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini kurang lebih. Kompresi. Nah, ini dari WAV itu filenya 1114 kilobyte, tapi begitu udah jadi MP3 dia sudah 186. Bagian yang mengubah kompresi ke format MP3 tadi ya, sudah menggunakan fitur audio.export. Mana fitur? Nah, ini audio.export, ini sudah library. Udah dari sananya, tinggal digunakan saja. Nah, ini untuk spektrumnya kurang lebih sama, tidak terlihat ada perbedaan di sini, tapi ukuran filenya mengecil. Nah, jadinya kenapa dia bisa mengecil itu karena frekuensi tingginya itu bisa hilang. Kita bisa lihat di sini, frekuensi tinggi yang hampir hitam itu banyak yang dihapuskan. Jadi frekuensi tinggi itu dianggap sebagai noise dan tidak dianggap lagi di kompres MP3. Jadi anggapannya setiap sinyal ini disederhanakan. Ada terjadi penyederhanaan sinyal akibat kompresi lossy. So, nomor 4 ini watermarking. Jadi simulasikan, demonstrasikan, intinya ya tadi sudah dibaca. Intinya begini, ini kita masukkan samplingnya, sample rate sesuai soal, durasi sesuai soal, frekuensi sinyal sinus itu juga diminta oleh soal. Kemudian kita masukkan juga ini generate sinyalnya menggunakan NP Linspace. Ini bisa kita hasilkan sinyal sinusoidal 440 Hz-nya dengan durasi 2 detik, dengan 0,5 amplitudenya. Nah, kemudian untuk PN sequence-nya, nah seed ini ditentukan pakai tanggal lahir saya 27 Desember, kita masukkan seednya 2712. Kemudian watermark ini random choice aja dari min 1 sampai 1. Ini untuk menyebar merata di seluruh sinyal kita menggunakan angka random. Kemudian variasi bobot watermark sebenarnya ini bisa kita atur sebenarnya mau apa sinyalnya, tapi untuk sekarang kita pakai random dulu. Nah, ini kemudian mencoba bobot watermarknya itu 0,01 dan 0,05 karena diminta di soalnya 2 kali. Nah, ini nanti akan tersimpan menjadi file
original.wav, kemudian ada yang watermark 01, watermark 005. Nah, ini kita plot dulu sinyal aslinya ya. Sinyal asli seperti ini. Kemudian ini untuk sinyal yang sudah di watermark 0,01. Ini plotting, di plot aja. Kemudian nah ini yang 0,05. Nah, ini kalau digabungkan semuanya. Nah, untuk yang 0, kita bisa lihat ya di sini tuh ada spektrum-spektrum tersembunyi di sini, ada seperti ada noise di dalamnya. Jadi kalau didengarkan itu suaranya lebih zzz gitu, lebih jelek. Itu artinya eh, kalau misalnya artinya watermarkingnya berhasil. Artinya kalau misalnya kita mau menjual audio gitu, audio itu sudah di sensor lah supaya kalau tidak bisa diperjualbelikan. Supaya harus dibeli, harus dibayar misalnya begitu. Ini bobot watermark yang lebih kecil itu menyembunyikan watermarknya lebih baik, tapi nanti tidak terlalu terlihat ya watermarknya. Kalau yang 0,05 ini watermarknya terlihat sekali tapi merusak, jadi sangat tidak terdengar, jadi harusnya semakin bagus. Jadi deteksinya ini menggunakan, nah ini analisis deteksinya. Analisis deteksi. Ya intinya begitu. Nah untuk eh, oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.